be served by having the materials related to the research instruments and also anything related to your research in order to make all of the reports that you have already written down on your research report in form of the articles will be written in the correct order and fulfill the requirement of a good and also standardized element of an article. First of all, I would like to say thank you for your very hard work related to your last homework. Today, you're going to get a review of your preparations or the research tools or research instruments plan. Ya, jadi Miss Nancy akan memberikan materi terkait dengan riset instrumen karena meskipun teman-teman sudah merancang riset instrumen yang telah teman-teman laksanakan ketika menyelesaikan artikel kemarin, draft artikel kemarin, dan ini adalah saat di mana nanti setelah ini teman-teman akan fokus untuk memperbaiki atau menyempurnakan instrumen tersebut ya. Dan untuk memberikan penilaian apakah instrumen yang sudah teman-teman gunakan itu sudah valid dan reliable nggak untuk dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data ya. So this is gonna be quite long presentations. If you don't understand some of the important parts, you may ask again ya. Jadi teman-teman seingat Miss Nengsi sudah banyak yang mulai bertanya secara individu kepada Miss Nengsi dalam minggu kemarin. Miss Nengsi senang sekali teman-teman sudah proaktif di dalam penulisan karya tulisnya sampai satu hari bisa sampai 200 inbox yang masuk di dalam WA Miss Nengsi ya. Insya Allah seingat Miss Nengsi semua sudah Miss Nengsi jawab, walau alam kalau masih ada yang belum teman-teman itu betul-betul di luar dari kuasa Miss Nengsi. Kalau ada yang belum dijawab juga sampai hari ini, mohon segera diingatkan Miss Nengsi di WA lagi sehingga WA teman-teman naik lagi ke atas. Mohon dijawab karena ini masih masih belum terjawab kemarin gitu ya. And I hope that everybody have tried to do their best during the process of drafting. Ya, karena itu akan menjadi penilaian individu terhadap ujian semester kawan-kawan. Right, now let's start with share screen. I'm going to share to you about instrument. Ya. Okay, now instrument of study is one of very crucial part in your research. Why? Because without this research instruments means that you cannot gather your data. The main focus of making an instrument is actually to gather the data, and after that you have to analyze the data, whether your hypothesis or your prediction is correct or not. Ya. Jadi tanpa yang namanya instrumen ini kita nggak bisa mendapatkan data dari lapangan gitu ya. Jika kita tidak punya data maka kita tidak bisa membuktikan hipotesis kita atau prediksi kita. Artinya apa? Apa yang teman-teman buat pada draft kemarin belum bisa dikatakan sebagai sebuah artikel ilmiah ya kan? Itu kan baru perkiraan-perkiraan yang kita harapkan terjadi ketika kita mengumpulkan data nanti. Tetapi sebuah data itu akan betul-betul dapat bisa dipercaya tentu apabila pemilihan instrumennya tepat gitu ya, dan apabila instrumen yang kita gunakan juga valid dan juga reliable. So that's why today I'm going to explain to you about the instrument itself. Now we start with the definition. Of course you have to know about the definition of the instrument. Yang pertama sekali teman-teman harus paham dulu yang namanya instrumen itu apa gitu ya. Itu untuk apa gitu. The first one is the definition of the instrument is actually the tools or a tool or a tools ya. Satu atau lebih banyaknya. So it's the tool to collect the data. Jadi yang namanya kita menggather data, kita mengambil fakta, mengambil data, ada alat yang kita gunakan. Ibaratnya kalau misalnya orang ke sawah, alatnya apa? Cangkul mungkin, bajak mungkin, arit mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai peneliti, alat kita untuk bekerja meneliti itu adalah instrumen gitu ya.
Jadi orang anak kuliah S1 nggak boleh nggak tahu apa itu instrumen penelitian gitu. Karena sekarang pekerjaan kalian di KTP itu adalah mahasiswa. Mahasiswa itu kerjaannya adalah meneliti, teman-teman. Ya, meneliti terus didiskusikan, meneliti terus didiskusikan. Itu akan selalu jadi tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan teman-teman selama 4 tahun ke depan, ya. So that's why you have to know about the definition. This is a tool for you to collect the data. There are so many types of tool. Ada banyak sekali jenis-jenis dari alat ini. Ibaratnya seperti tadi, alat pertamanya itu ada banyak. Ada mesin pembajak, ada mesin panen, ada mesin untuk membersihkan lahan, ada mesin untuk menabur benih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bahkan sampai ketika gabah itu dipanen, itu juga ada alat-alat tertentu sehingga dia bisa menjadi sebuah komoditas seperti beras ya, yang bisa dimakan dan bisa diambil manfaatnya. Sama teman-teman ya. Nah, sampai pada sebuah data itu bisa dimanfaatkan oleh setiap pembaca ya, maka ada alat-alat yang kita butuhkan untuk bisa mencapai itu semua. Right. So now we go on to the next part. Lalu bagaimana? How to choose instruments ya? Bagaimana sih Miss caranya memilih instrumen? Ini instrumen yang mana yang mau saya pilih gitu kan? Judul ini misalnya ya. The first one, you have to be able to classify your research classification. Jadi secara general teman-teman, research itu kan terbagi atas dua kelompok besar ya. The first one is quantitative research and the second one is qualitative research. Nah, untuk penelitian kalian itu terkategorikan kemana gitu ya, misalnya quantitative atau qualitative. Nah, teman-teman harus bisa membedakan jenis riset teman-teman itu apa dulu gitu ya. Nah, the type of the research classification will be determined by, akan ditentukan oleh, yang pertama adalah the purpose of the study. Yang pertama ditentukan oleh tujuan penelitian. Teman-teman mau cari apa di dalam sebuah penelitian itu. For example, when you would like to make, let's say ya, a research under the title the effectiveness of think pair share strategy to improve students' ability in social science misalnya. Apa namanya, efektivitas penggunaan metode pengajaran think pair share gitu ya, terhadap peningkatan pemahaman mata pelajaran IPS siswa. Nah, kalau kita ingin melihat efektivitas gitu ya. Nah, ini berarti tujuan kita itu adalah the purpose of the study is to see the effect. Bagaimana efeknya ketika kalian sudah ngajar dengan metode think pair share tadi ya. TPS tadi ya. Think pair share itu disingkat dengan TPS gitu. Bagaimana efeknya terhadap siswa gitu kan. Nah, oleh karena itu tujuan kita. Apakah efeknya itu signifikan naik atau tidak ada signifikannya. Tentu kita berharap ya, prediksi kita adalah ketika menggunakan TPS tadi berharap kemampuan pemahaman siswa naik gitu ya. Nanti kita mau lihat signifikansinya tinggi atau tidak ada signifikan sama sekali atau biasa aja, nggak ada perubahan gitu ya. Atau malah justru sangat tidak signifikan gitu, justru malah anak yang pintar ada beberapa yang jadinya tidak paham gitu ya. So this is what we are going to find out. Tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui itu. Nah, untuk mengetahui itu berarti jenis research apa yang kita gunakan. Nah, karena kita akan berkutat pada persentase dan juga nilai signifikansi, biasanya ini terkategorikan kepada quantitative research gitu ya. And then after that, when you would like to see bagaimana pengaplikasian TPS itu oleh guru madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta gitu ya. Bagaimana how to implement TPS strategy to improve students ability to students understanding in social science. Bagaimana dia mengaplikasikan TPS itu. Nah, kalau bagaimana cara pengaplikasian sebuah metode pengajaran kan nggak mungkin kita lihat signifikansinya, karena signifikansi kan kita melihat bagaimana efeknya terhadap siswa, signifikan naik atau biasa aja atau nggak signifikan sama sekali. Tapi kalau kita pengen lihat bagaimana pengaplikasian, tentu jawabannya adalah prosedur. Satu, dia mengaplikasikannya dengan pertama kali adalah mengumpulkan
berbagai sumber mengenai TPS itu seperti apa. Kedua, dia rancang modul ajarnya yang sekaligus di sana dia merancang sendiri sumber-sumber pembelajarannya seperti teks-teksnya misalnya. Setelah itu dia rancang dengan 2 kali pertemuan misalnya, dengan durasi 2 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan, and so on and so forth. Itu adalah procedure. Nah, kalau kita memang tujuannya kita itu untuk melihat bagaimana seorang guru mengaplikasikan, maka tentu jawaban-jawaban yang akan digambarkan adalah dalam bentuk narasi atau cerita atau proses gitu ya. So this is maybe going to be classified into qualitative research method, qualitative research ya. So you have to classify which kind of the research that your research will be classified into, whether the quantitative or whether the qualitative. Now, this is very crucial for everybody to classify their research classification first in order to choose the correct instrument. The second one is make sure the instrument fulfill the general qualification. Nah, kan tadi kita udah tahu tuh kita jenis researchnya apa, kualitatif atau kuantitatif. Nah, setelah itu kita kan lakukan pemilihan nih ya. Nah, bisanya tadi kalau saya mau lihat signifikansi tadi, maka saya mau menggunakan jenis instrumen apa. Oh, kayaknya butuh tes gitu ya. Butuh tes sebelum dan sesudah kita ajar dengan menggunakan metode think, pair, share atau TPS gitu. Nah, setelah kita tentukan jenis dari instrumennya itu, make sure the instrument fulfill the general qualification. Jadi yang namanya tes tadi yang sudah kita pilih itu, ya, bisa kita pilih dan kita terapkan untuk mengambil data apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat umum dari sebuah research instrument. The next question, of course, come with what are the general qualification of research instrument? Ya. Nah, ini adalah kualifikasi umum atau syarat umum untuk menentukan bahwa instrumen kita itu layak untuk kita gunakan gitu ya. The first one, it should be validated ya. Of an instruments, whatever the types of the instruments should be validated, guys ya, harus divalidasi. Whether the type of the instrument is task or observations ya, interview berarti nanti akan ada list of questions, and after that maybe you have a survey and so on and so forth. All of them are actually the types of the instruments that you may choose, but before you use that and you give it to your respondent, make sure it validated. Maksudnya validated itu apa, Miss? Validated itu kalian harus pastikan bahwa instrumen yang kalian buat itu betul-betul mengukur apa atau mengambil data yang seharusnya diambil. Contoh, kalau tadi misalnya kalian mau lihat efektivitas dari penggunaan TPS tadi terhadap pemahaman siswa, kalian bikinlah tes gitu ya. Nah, jangan sampai pertanyaan tes kepada anak itu, misalnya ya dia diajar dengan pretestnya misalnya, kalian mau mengambil salah satu bab dalam bidang IPS, misalnya adalah tolong menolong misalnya itu ya, tolong menolong antara janganlah misalnya kalian mau katakan tentang bagian dari sejarah misalnya, kalian bicara tentang pahlawan nasional misalnya. Nah, pahlawan nasional, subbabnya pahlawan nasional. Kemudian kalian tanya ya, siapakah nama dari Presiden Filipina misalnya. Nah, berarti soal nomor 1 untuk tes yang kalian berikan untuk pengujian bab IPS tentang pahlawan nasional itu tidak valid, teman-teman, karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Nah, siapa nama Presiden Filipina itu bukan pahlawan nasional Indonesia, itu mungkin pahlawan nasionalnya dari Filipina gitu ya. Nah, artinya itu tidak valid, tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, tidak mengambil apa yang seharusnya diambil. Itu namanya validated. Nah, untuk memastikan bahwa betul sebuah
tes tadi benar-benar mengukur atau mengambil data yang seharusnya diambil, maka tentu ini harus melalui prosedur ya. Prosedur namanya data validation. Apa itu contohnya? Misalnya sih mulai dari kalian berikan kepada para expert ya, berikan kepada 2 expert, kemudian minta mereka melakukan penilaian ya per itemnya. Oh ini layak, ini tidak layak. Nanti ada instrumennya bagi kalian gitu ya. Ada borang yang mereka harus isi layak, kurang layak, sangat layak. Misalnya enak di checklist. Lalu kan ada dua expert, ada 2 dosen atau 2 guru IPS misalnya. Apakah kedua-duanya menjawab layak atau enggak? Kalau dua-duanya menjawab layak berarti sudah bisa dikatakan soal nomor 1 valid ya. Tapi kalau misalnya tidak, salah satunya tidak, masih dipertanyakan tuh validitas dari soal nomor 1 ya. And after that, the second one is reliable. Reliable is it is not going to be disrupted by any other circumstances. It will get the same result no matter where and when you take you use the instrument. Jadi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun instrumen itu kalian berikan, itu akan tetap mengambil dan mendapatkan data yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai tes tuh, tes itu diberikan ke anak perempuan, berbeda hasilnya dengan diberikan kepada anak laki-laki, itu berarti tes kita nggak reliable, teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau ngasih tes gitu ya, diberikan kepada kelas yang ruangannya terang menderang. Satu lagi diberikan kepada kelas yang cuma pakai lampu, bukan gelap sih, tapi dia cuma pakai lampu, tidak ada cahaya matahari, tapi cuma ada cahaya lampu saja. Terus hasilnya sangat berbeda, itu berarti nggak reliable tes kita. Ya, yang namanya tes yang reliable itu adalah dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun itu, dia akan tetap mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Nanti ada range-nya itu ya, misalnya dari sekian ke sekian bisa dikatakan masih reliable. Ada data statistik perhitungannya ya. Nah, so those are the general qualification of instrument. And then number 3, it should be clear and simple ya. Yang namanya instrumen itu harus jelas dan sederhana. Kita nggak bisa bikin instrumen yang benar-benar sophisticated karena ingat ya bahwa kita akan menggunakan instrumen tersebut kepada responden yang bisa jadi orang sangat awam gitu ya, bisa jadi siswa yang nggak tahu apa-apa lah. Kalau misalnya kita bikin kalimat-kalimat dengan full istilah-istilah di situ, apakah Anda mendengar ini itu tanpa memberikan penjelasan ya? Maka itu berarti tidak clear dan tidak simple, teman-teman. Ya. And number 4, appropriate with the population. Nah, misalnya populasi kita itu siswa, kemudian soal yang kita tanyakan tuh untuk level anak universitas, berarti nggak cocok dengan populasi kita. Berarti itu tidak memenuhi kriteria atau not fulfilling the general requirement of instrument. Ya. Kemudian yang kelima adalah has ethical consideration. Nah, yang namanya has ethical consideration itu apa? Dia itu menyimpan kerahasiaan dari responden kita. Artinya apa? Jangan sampai instrumen kita itu bisa memblow up identitas dari responden kita. Nah, setiap peneliti wajib betul mengingatkan ini. Kenapa? Karena jangan sampai karena seseorang ikut riset, nah data-data dia malah tersebar kemana-mana gitu ya, jadi malah digunakan pinjol segala macam nanti gitu. Nah itu orang nggak lagi mau nanti berpartisipasi dalam sebuah penelitian kalau seandainya ethical consideration mereka tidak dijaga. Oleh karena itu, when you make a tools or instrument for your research, make sure that it has ethical consideration. And number 6, the requirement or the qualification of an instrument has a good structure of data analysis procedure. Ya. Setelah kita memilih instrumen tadi, kita juga harus sudah memiliki bagaimana menganalisis datanya, teman-teman. Ya, sudah tahu cara menganalisisnya bagaimana dan prosedurnya itu bagus dan valid gitu ya. Misalnya ketika tadi tes, bagaimana teman-teman melakukan data analisis yang pertama, teman-teman
jika misalnya penelitiannya adalah true experimental, teman-teman melakukan proses averaging per each of the class ya. Diambil dulu rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol misalnya. Nah itu adalah proses yang pertama. Setelah itu ya dimasukkan ke SPSS ya data yang pretest dari kelas instrumen dan data post-test dari kelas instrumen tersendiri. Kemudian juga dilakukan hal yang sama, dimasukkan data pretest dari kelas kontrol dan juga data post-test dari kelas kontrol. Ya. Kemudian dilakukan perhitungan signifikansi dengan menggunakan statistik dengan rumus A misalnya. Nah, nanti akan memberikan informasi seberapa signifikan perubahan antara nilai siswa ketika pretest yang belum menggunakan metode think pair share dengan sesudah menggunakan metode think pair share gitu ya. Baik itu yang kelas instrumen maupun yang kelas kontrol. So all of them ya setelah itu baru dilaporkan berapa signifikansi dari kelas perubahan pemahaman, kelas eksperimen, dan berapa signifikansi perubahan di kelas kontrol. So these are the way to analyze or the procedure to analyze the data. Nah, jadi dia clear tuh ada tahapan-tahapan teman-teman. Ya, so those are the examples of the qualification of a good instrument. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui apabila teman-teman memilih atau menggunakan instrumen dalam penelitian. Sampai di situ dulu, any questions? Sampai di situ, kita tadi bicara definisi, and after that how to choose the instrument, kemudian how to classify or what are the general classification of the qualification of the instrument. Mohon izin Miss dari tadi PPT-nya nggak jalan. Hah? Allahu Akbar. Kenapa kalian diam aja guys? Kenapa ya? Nggak kelihatan berarti PPT-nya? Ya, di slide awal doang Miss. Oh, slide-nya ada tapi nggak jalan gitu ya? Oh, iya, betul, Miss. Nah, kalau sekarang bagaimana, teman-teman? Sekarang bagaimana? Kelihatan nggak? Sudah ada. Oke, nah ini definition tadi ya. A tool to collect the data, tool or tools, ya. Tools, ya. Kemudian this is the how to choose the instrument. Ini yang tadi ya, kelompokkan dulu jenis riset kita apa. Kemudian setelah itu pastikan instrumen kita itu memenuhi syarat umum dari sebuah instrumen. Mana itu syarat umumnya, Miss? Ini dia ya. Validated, reliable, clear and simple, appropriate with the population, has ethical consideration, has a good structure of the data analysis process. Sampai di situ ada pertanyaan? Pelan-pelan dulu teman-teman karena ini banyak ya. Paham ya? Nah, lanjut. Saya akan lanjut pada so what are types of research instrument? Nah, sekarang apa saja jenis-jenis dari research instrument itu, Miss Ningsih, gitu ya. So the type of research instrument can be divided into 3 in general, teman-teman. Ada 3 jenis tipe instrumen itu. Yang pertama adalah standardized instruments, ya. Standardized instrument already been used in other studies, ya. Apa yang dimaksud dengan standardized instrument itu adalah instrumen yang sudah pernah digunakan oleh peneliti lain dalam penelitian lain. Miss boleh pakai punya orang, boleh dong gitu ya. Tapi ada hal-hal nanti yang harus teman-teman ingat ya. Boleh. Jadi misalnya supaya kita itu kalau misalnya kayak kita menggunakan sebuah instrumen yang udah digunakan orang kan lebih gampang ya. Maksudnya kita tinggal menggunakannya saja gitu ya.
Kita tinggal kopas ya, kemudian dikredit nama dia siapa. Instrumen ini milik dari si Brown 2019 misalnya. Nah, instrumen ini milik dari Maralangeng 2024 gitu. Jadi cited from Maralangeng 2024. Itu boleh saja teman-teman. Jadi makanya nanti teman-teman bisa consider, kok bikin instrumen kan lama sekali gitu ya. Teman-teman bisa mencari standardized instruments gitu ya. Kemudian yang kedua adalah researchers made instrument. Nah, ini tentu ya made by researcher. Nah, biasanya yang research made instrument itu ini sudah kaliber-kaliber dari professional researcher seperti dosen gitu ya, para ahli itu biasanya mereka membentuk atau membangun instrumennya sendiri teman-teman gitu ya. Nanti kalau kalian untuk S1, untuk skripsi itu boleh kalian research based instrument. Cuman ya, one of the weaknesses of the research based instrument, you have to do the process of validation ya. Kalian wajib harus melakukan proses validasi. Nah, panjang, proses validasi itu panjang prosedurnya, teman-teman. Atau kalian boleh memilih tipe yang ketiga ya. So, which is called as the modified standardized instruments. Kan kita sudah kopas nih. Wah, instrumen ini kayaknya cocok juga buat penelitian saya yang sudah dilakukan oleh si Maralangeng 2024 tadi. Tapi ada beberapa poin yang nggak cocok nih. Nah, kayak kita harus melakukan modifikasi berarti. Nah, itu juga bisa teman-teman. Tetap kita adapted namanya itu atau modified sama aja ya, adaptive or adapted from standardized instrument ya. Adapted artinya apa? Dikopas tapi ada beberapa perbaikan sesuai dengan konteks penelitian kita. Oke, sampai di situ pertanyaan. Ada yang tidak mengerti, ada informasi yang perlu diulang, dijelaskan lebih jauh. Nanti kalian harus bisa menentukan jenis dari penelitian kalian itu instrumennya apa ya. Kita akan refer lagi balik ke artikel teman-teman. Oke? Nah, lanjut. Jika tidak ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya kalau saya pilih dia adalah research made instrument made. Nah, research made instrument ini kalau ini hanya teman-teman harus yang kedua ya, yang pertama bagaimana menggunakan standardized instrument ya. Kalau standardized instrument caranya bagaimana? Misalkan ini yang sudah digunakan ya, yang sudah digunakan penelitian-penelitian yang lain. Yang pertama adalah you have to ask permissions from the author. Jadi biasanya kan dari sebuah artikel kalian ketemu instrumen itu dari artikel penelitian atau dari skripsi orang gitu ya. Nah biasanya kalau artikel itu kan udah ada email orangnya kan, email penulisnya. Maka kalian harus email dulu teman-teman ya. Email kepada peneliti tersebut. Mohon izin sampaikan penelitian kan judulnya apa, kemudian kan mau menggunakan instrumen mereka, boleh nggak digunakan gitu ya. Nah, kalau mereka bilang oke dan mereka boleh memperbolehkan, maka kalian tidak perlu melakukan namanya validation. Ini kalau kita menggunakan standardized instrument atau kopas dari milik orang lain. Tapi jangan pernah lupa tetap diberikan nama penulis atau pembuat instrumen itu siapa ya. Adopted namanya ini ya. Tambah lagi. Cite the source ya. Misalnya adopted from Maralangeng 2023 misalnya. Nah, ini berarti kita menggunakan betul-betul sama dengan yang digunakan oleh si Maralangeng yang riset yang dilakukan oleh Maralangeng 2023. So this is how to use standardized instrument, right?
Nah, next, how to use research made instrument. Nah, kalau kalian mau buat riset apa instrumen kalian sendiri, ya. Number one, of course, you have to make your own instrument. Kalian mau menggunakan tes, maka kalian bikin tesnya sendiri. Mulai dari soal nomor 1, rubrik penilaiannya, sampai soal nomor terakhir, ya. Kemudian prosedur penilaian dan semuanya kalian bikin, gitu ya. And after that, it is not enough from that part, ya. Nggak cukup sampai pembuatan itu saja deh teman-teman. You have to make sure that all of the questions in your test is basically based on the basic theories of your studies. Jadi setiap item pertanyaannya itu bukan datang dari otak teman-teman. Misalnya kalau mau bertanya gitu ya, efektivitas penggunaan dari think per share untuk meningkatkan apa namanya kemampuan pemahaman siswa tentang mata pelajaran IPS. Lalu kalian tanya gimana ya caranya saya mau kasih ke siswa nih. So saya bikin soal misalnya apakah metode yang digunakan oleh guru dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang materi sejarah pahlawan nasional Indonesia gitu ya. Itu kan menurut teman-teman gitu kan ya. Dari otak kalian begitu tuh. Nah, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi kita harus berbasis pada teori ya. Basic teori kita itu apa? Yang pertama sekali tentu adalah think pair share ya. Cara menguji pemahaman siswa yang sudah diajar menggunakan metode think pair share itu bagaimana? Jadi teman-teman harus tahu mulai dari prosedur pengajaran think pair share bagaimana, prosedur mengevaluasi pemahamannya seperti apa, prosedur memberikan penilaiannya bagaimana, semuanya harus teman-teman ketahui dulu, baru bisa bikin soal yang terkait dengan apa namanya pemahaman siswa setelah menggunakan teknik pengajaran think pair share. Jadi bukan rasa-rasanya ini deh yang mau saya tanyakan kepada siswa. Nggak boleh teman-teman ya, harus based on the basic theory of the study. And after that, you need validation. Kalau kita bikin research instrument, makanya kita bikin validations ya. Bagaimana validation itu, Miss ya? Bisa pada expert validations ya. Apa maksudnya expert validation itu? Kalian serahkan kepada dosen IPS atau guru IPS gitu ya. 2 atau 3, kemudian kalian berikan borang yang harus diisi ya. Apakah mengukur konten, apakah mengukur apa namanya? Mengukur nggak dari segi pemahaman isi, mengukur nggak dari segi pemahaman apa namanya aplikasi gitu ya, isi dan aplikasi, mengukur nggak dari segi pemahaman umum gitu ya, pemahaman umum, pemahaman aplikasi, bagaimana dia menerapkan dalam kehidupan masyarakat gitu ya, atau pemahaman konten dari isi dari yang ingin ditanyakan. Berarti teman-teman mungkin di checklist sangat mengukur misalnya nanti expertnya, tidak mengukur, kurang mengukur, nanti akan di checklist. Nah, kita akan menghitung ya, setiap soal itu bisa dikatakan valid minimal misalnya apabila masing-masing dari 3 expert tadi menjawab cukup mengukur misalnya. Nah berarti oke tuh ya. Soal kita nomor 1 berarti valid. Begitupun soal-soal berikutnya. So do you need expert validation? How to do the validation? By having the expert validation atau you do the process of tryout ya. Nah, atau kalian lakukan tryout terhadap instrumen tersebut. Nah, setelah di tryout kalian lihat dia test of validity and test of homogeneity test of reliability. Nah ya, nanti setelah kalian lakukan tryout misalnya ya, kalian cobakan dulu ke beberapa murid, setelah itu dites validitasnya bagaimana, homogenitasnya bagaimana, reliabilitas bagaimana. Bagaimana Miss melakukan tes validitas ini? Ini kalian bisa pergi ke YouTube ya, bagaimana prosedur tes validitas, prosedur tes homogenitas, prosedur tes reliabilitas. Biasanya ini dihitung secara statistik teman-teman, atau menggunakan SPS, SPSS. Nah, this is called as the
validations of the research instrument. Nah, ini baru prosedur bikin instrumennya tuh udah panjang kali lebar gitu ya. Nah, belum lagi menganalisis data yang pengen kita cari kalau kalian bikin sendiri research instruments-nya gitu ya. Ini baru tahapan memvalidasi instrumen. Ini harus dijelaskan di bagian metodologi kalian teman-teman. Bagaimana kalian memvalidasi instrumen. Jadi bagian instrumen itu di bawahnya dijelaskan bagaimana kalian memvalidasi instrumen. Kalau jenis instrumen yang kalian gunakan itu adalah research made instrument atau kalian bikin sendiri researchnya instrumennya gitu ya. Nah, and then after that how to use modified standardized instrument. Nah, ini yang ketiga nih, bagaimana yang kalau kita adaptasi di Kopas tapi ada beberapa bagian yang kita modifikasi atau kita perbaiki. Sama ya prosedurnya dengan yang pertama tadi, you must ask permissions to the author. Setelah itu let the owner know about the modification. Jadi teman-teman juga harus menyebutkan kepada si penulis yang awal itu modifikasinya berada di bagian mana saja. Tetapi ini juga butuh yang namanya need validation. Ya, juga membutuhkan validasi. Sekurang-kurangnya teman-teman melakukan expert validation. Ya, kalian membutuhkan yang namanya expert validation. Nah, untuk penelitian dalam tugas ini mana? Misalnya saya rekomendasikan kalian pilih yang standardized ini aja, teman-teman. Biar tidak bingung, dia tidak lama. Kalau misalnya terpaksa juga boleh teman-teman lakukan yang namanya modified standardized instrument. Jangan membuat instrumen sendiri dulu ya. Modified standardized instrument itu nanti validasinya ke siapa, Miss? Bisa ke Miss Nengsi, bisa ke salah satu dosen kalian ya yang IPS. Jadi ada dua, satunya dosen bahasa, satunya lagi dosen IPS gitu ya. Atau kalau misalnya sungkan juga kepada dosen, kalian bisa lakukan validasi kepada guru IPS yang kalian kenal misalnya. Nah, so that is how to do the process of validation of your research instrument. Nah, jadi yang Miss rekomendasikan jenis instrumen yang kalian ambil adalah yang standardized, yang langsung Kopas tinggal email aja apa namanya penelitinya, atau yang ketiga dimodifikasi nanti expert validation aja ya, bisa ke Miss Nengsi dan dosen yang lain. Right? So those are the way for you to choose the research instrument. Now, this is the research instrument for quantitative. Lalu contoh-contoh dari research instrument itu apa aja, Miss? Gitu ya. Lagi-lagi tadi kan kita harus dikelompokkan dulu riset kita apa. Kalau quantitative, these are the examples of the instruments ya. You can make the instrument by using a survey or questionnaire or checklist or a test ya. Salah satu kelebihan dari research instrument untuk kuantitatif itu adalah dia tidak memerlukan banyak jenis instrumen. Misalnya kalau tes aja boleh ya, tapi pasti juga tidak akan satu. Tesnya tes pretest dan post test misalnya teman-teman ya. Jadi ini juga bisa kita lakukan. Kelebihannya itu teman-teman, berbeda kalau misalnya research instrument for qualitative data ya. Qualitative data itu jenis instrumennya mana? Contohnya observation, interview, focus group discussion, document analysis. Maksudnya focus group discussion itu apa? Mis kalian interview juga, tapi interviewnya itu sekalian beberapa orang gitu loh guys ya. Kemudian document analysis itu ya kayak mungkin kalian melakukan studi terhadap beberapa artikel, beberapa sumber-sumber bacaan, berarti kan document analysis. Nah, cuman sayangnya teman-teman, kalau kalian meneliti kualitatif, tidak boleh menggunakan satu jenis instrumen aja. Ya, kenapa? Karena prinsipnya dalam kualitatif itu ada proses cek dan recheck data gitu ya. Nah, cek dan recheck data itu dilakukan dengan menyandingkan antara data yang diperoleh pada satu instrumen dengan instrumen yang lain. Pada dasarnya sama aja, tapi bentuknya berbeda. Contohnya apa nih, Miss? Kalian nih mau melakukan sebuah penelitian, contoh tadi ya, bagaimana seorang guru mengaplikasikan strategi pengajaran TPS tadi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPS siswa gitu ya. Nah, maka sekurang-kurangnya teman-teman harus membuat dua instrumen untuk penelitian kualitatif ini. Bagaimana cara dia melakukan implementasi tadi? Pertama mungkin dengan interview ya.
dan teman-teman akan menanyakan langsung kepada si guru yang kita teliti bagaimana cara dia ya, nomor 1 bagaimana, kedua, ketiga sampai terakhir bagaimana gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus melakukan yang namanya mungkin adalah document analysis. Teman-teman analisis pertanyaannya sama aja gitu ya, bagaimana prosedur awal dalam mengajar dengan TPS mungkin gitu ya. Nah, itu juga akan kalian lakukan sama aja pada cuman yang dianalisis tidak kata-kata yang keluar dari mulut si guru, tapi yang dianalisis adalah mungkin adalah modul ajarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan melakukan triangulasi, cek dan recheck data itu dengan membandingkan hasil interview dengan hasil yang teman-teman analisis dari modul dia. Cocok nggak tuh gitu ya. Jangan-jangan dia bilang prosedur pertama dalam pengajaran TPS yang saya lakukan adalah mengambil beberapa sumber mengenai prosedur ya, TPS itu seperti apa. Katanya si dia ketika diwawancara. Ketika misalnya di dalam RPP nggak nemu gitu ya, hanya satu referensi aja, reference of TPS gitu. Dia kan di bawahnya modul itu kan ada referensi atau daftar pustaka. Di dalam daftar pustakanya yang tentang ThinkPads cuma satu, cuma si Budiman aja misalnya, nggak ada yang lain. Berarti tidak terbukti kebenarannya apa yang disampaikan ketika di interview dengan apa yang tertulis di dalam dokumennya itu tidak sinkron, teman-teman. Ya, itu harus jadi temuan kita. So this is what we call as a triangulation, check and recheck from the previous instrumen. Pada dasarnya sama aja ya, tapi yang satunya yang dianalisa adalah hasil jawaban dari interview, yang satunya lagi adalah yang dianalisa adalah dokumen berupa modul ajarnya. Yang dicari persis sama sebenarnya. Ya, so this is what we have to do when we have research instrument for qualitative research. Pertanyaan sampai di situ silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, misalnya lanjut dulu ya. And then research instrument since library-based research. Nah, dalam penelitian kali ini mungkin banyak kalian itu yang memilih metode penelitiannya adalah library-based research atau studi pustaka gitu ya. Sebenarnya studi pustaka ini pengelompokannya bisa masuk ke dalam kuantitatif atau kualitatif ya, tergantung pada tujuan yang ingin teman-teman ambil ya. Nah, tujuan penelitian kalian apa? Nah, contoh dari research instrument untuk library-based research itu apa? Bisa survey, interview, focus group discussion, content analysis, ya, questionnaire, bibliometric analysis. Nah, all of these are research instrument untuk untuk library-based research ya. Mungkin yang kalau observation sudah tahu, content analysis ini adalah teman-teman membuat instrumen ya yang berkaitan dengan konten dari artikel-artikel yang teman-teman review. Misalnya ada 10 artikel yang mau direview atau 5 atau 3 gitu ya. Secara konten yang kita ingin ambil apa? Balik lagi kepada basic teori yang mau kita gunakan ya untuk bisa menjawab research problem kita gitu ya. Kalau bibliometric analysis ini apa? Miss, ini biasanya bibliometrik ini untuk mengukur misalnya berapa sih impact factor dari seorang penulis, itu biasanya ngelihat data-data yang ada di Google Scholar dari seorang penulis, teman-teman. Impact factor itu apa? Seberapa banyak orang membaca tulisan dia, seberapa banyak orang mensitasi tulisan dia gitu. Nah, itu biasanya diteliti juga misalnya impact factor dari penulis di Indonesia untuk materi bahasa Inggris itu berapa gitu ya, atau di wilayah mana saja, itu biasanya dilaporkan dalam bentuk bibliometric analysis, teman-teman. Alright, next after that the last part is ya, ini secara general mesti kutip penjelasan mengenai research instrument in library based research yang disampaikan oleh Glenn 2017 ya. Pada dasarnya, increasing understanding of the document analysis is vital. Ya, jadi kalau kita mau mereview artikel, mereview buku, mereview sumber-sumber yang kita baca, ya, ini merupakan sesuatu hal yang sangat vital di dalam sebuah penelitian untuk memahami bagaimana cara menganalisisnya. Ya,
So it describes specific use of the document and has delineated and advantages and limitation of this method. Yeah. The article includes an example by the elucidated method, grounded theory studies in which a systematic review of documents are completed in conjunction with its reviews and observation. Nah, jadi tujuan kita mereview sebuah artikel atau beberapa artikel itu sebenarnya adalah untuk get the grounded theory. Kita mau mendapatkan teori baru gitu. Contoh ya, bagaimana peran guru, peran peran AI dalam meningkatkan kemampuan guru IPS misalnya. Nah, kita dari mana kita mau dapat jawaban itu? Dari riset-riset yang ada gitu ya. Riset si A, riset si B, riset si C dan selanjutnya. Sehingga kita mengumpulkan semua hasil riset itu, lalu kita jadikan dia teori baru. Nah, itu sebenarnya systematic review of the documents. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan itu setelah kita lakukan document analisis, kita juga bisa lakukan instrumen kedua, yaitu kita bisa bertanya kepada salah satu guru yang menggunakan AI. Kita interview dia, benar nggak dari manfaat-manfaat AI tadi yang sudah kita dapat dari dokumen-dokumen tadi, dari artikel-artikel yang kita ambil tadi, nemu nggak? Ya benar-benar ada nggak ketika kita wawancara salah satu guru yang menggunakan AI gitu ya? Kalau iya berarti sudah settle teori kita. Misalnya ada 5 keuntungan penggunaan AI untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru IPS saat ini gitu ya, menurut hasil bacaan dan review kita dari beberapa artikel itu. Nah, ketika kita wawancara salah satu guru IPS yang pernah menggunakan AI atau sedang menggunakan AI, benar dong gitu kan, kelima-limanya juga dia rasakan. Berarti benarlah hasil penelitian kita atau sudah dilakukan triangulasi dan berarti data kita itu valid. Ya, so that's what we call as the grounded theory and after that systematic review. Sampai di situ teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lihat ya, salah satu kita review. Untuk draft instrumen kelompok 1 diletakkan di mana? Rancangan instrumen teman-teman, teman-teman letakkan di mana? Grup 1. Izin jawab nih, semuanya ada di tab 4. Tas 4. Ini kenapa masih begini? Di bawahnya, Miss. Oh, yang ini. Bukan, Miss, yang tadi, cuman ada di bawahnya. Ayo sebentar, coba Miss Dexy pindahin. Teman-teman, ini kenapa masih ada yang membuat, ini sudah tugas yang kalian kumpulkan kan? Terkait dengan revisi paragraf yang minggu lalu kan? Iya, Miss. Kenapa masih ada yang seperti ini, Nak? Ini boleh nggak nih?
Ini maksudnya apa? Ini masih masuk di salah satu paragraf di atas atau dia paragraf sendiri? Kalau paragraf sendiri kan nggak boleh. Kan nggak pernah ada paragraf itu satu kalimat kata masing-masing. Nah, method. Oke. But the source of data collection by taking ini library data, taking note, a process of variables. Nah, ada nggak instrumennya di bawah? Di lampiran teman-teman masukkan nggak? Ini ya, mungkin ini ya. Nah, jurnal title-nya apa ini ya? Contoh presentasi yang disajikan dalam kantor. Research instrumennya apa, kemudian conclusion-nya apa gitu. Judulnya apa tadi? Judul penelitian kawan-kawan. Judul penelitiannya adalah revitalisasi IPS, pengajaran IPS di SMP untuk meningkatkan minat siswa. Ya kan? Kita lihat nih, menurut instrumen kan itu ya, the research, the source and the method of data collection ya. Di sini harus ditambahkan teman-teman. The data are taken by using apa ya? Apakah dengan menggunakan dokumen analisis tadi ya, atau menggunakan survei atau menggunakan wawancara gitu ya, setelah teman-teman ditulis di situ. Ini kenapa masih bahasa Indonesia? Ayo, siapa yang mengerjakan bagian hasil dan pembahasan? Ya. Nah, instrumen ini ya, ini kan kalian bisa gunakan ya, langsung dipresentasikan datanya. Kalau mau ditampilkan instrumen ini di depan juga boleh, tapi kalau kebanyakan bisa langsung di result gitu ya. Jurnal artikel apa, research methodnya apa, kurikulum. Nah, di sini teman-teman, karena kalian itu kan mau mencari revitalisasinya, gitu ya. Tentu di sini harusnya ada conclusion-nya. Ya. Procedure of revitalization. Nah, itu. Jadi dalam sini ini ya, apa jenis atau procedure or types ya. Kan kalian mau lihat kan bagaimana revitalisasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalian harus jabarkan di sini prosedurnya bagaimana. Kalian bisa ambil lagi. Curriculum revitalisasi from changing learning which basically teacher centered to the system centered. Berarti revitalisasinya adalah number 1, changing teacher centered to student centered method. Misalnya, nah, merubah dari teacher centered to student centered. Kemudian apa lagi? Apa satu aja? Misalnya menurut si Novinda Yulanda gitu ya. Kemudian current social studies should be developed by unique previous problem that exists in surrounding. If I use as appropriate learning method, improve student. Nah ini misalnya nak use critical thinking stimulation method of teaching. Ini nak menggunakan method of teaching yang menstimulasi critical thinking. Ya. Contohnya itu mungkin CTL. Nanti teman-teman bisa ambil dari sini ya. Nah, kemudian these two methods provides, nah ini nggak perlu. Apalagi assessment process not only from the cognitive but also effective psychomotoric and need to be considered ya. Nah ini
Yang ketiga berarti different types of apa tadi? Assessment, sorry. Assessment focus. No longer focus on cognitive, but also effective as well as psychomotoric. Nah, ini berarti dia adalah psychomotoric. Gimana sih spellingnya? Psycho. Nah, psychomotor. Nah, so this is the answer. Jadi ada satu lagi di sini teman-teman. Ya, yang kalian temukan itu jurnalnya dari siapa, metodenya seperti apa, konklusinya. Kemudian ini yang benar-benar mau kalian cari kan, kalian mau mencari bagaimana revitalisasi apa di dunia IPS itu kan. Nah, ini baru dari yang research yang pertama. Research yang kedua bagaimana lagi gitu. Ini yang mau dicari dan ini harus ada ya. Nanti orang-orang bisa lihat dari hasil penelitian kita. Kenapa nggak bisa ke bawah? Kenapa nggak bisa ke bawah, guys? Ya, this is the example lah. Pokoknya begini ya. Jadi dari apa Dovinda kan nemukan ini. Si apa namanya si penulis lain dan juga menemukan apa saja revitalisasi menurut penelitian dia, gitu ya. Nah, mungkin menurut si Andi begini, menurut si Risa begini, dan lain sebagainya. Baru itu nanti kita jadikan sebuah temuan gitu ya. Ada berapa jenis yang sama, berarti kita gabung, yang berbeda kita jadikan menjadi item yang baru. Gitu. Tentang prosedur revitalisasi pendidikan IPS untuk meningkatkan minat siswa. Gitu. Sampai di situ paham grup 1? Nah, cuman teman-teman, karena tadi kita minimal harus ada 2 instrumen ya, teman-teman bisa tambahkan satu lagi yaitu interview. Interview yang terkait dengan ini nak ya. Terkait yang kalian bikin interview misalnya apakah Anda dalam mengajar IPS untuk meningkatkan minat siswa itu sudah menggunakan student centered atau masih menggunakan teacher centered. Nah, kalau misalnya si guru itu jawab iya, saya sudah menggunakan student centered, prosedurnya seperti ini, berarti betul dia sudah dikatakan valid apa yang kita peroleh melalui dokumen analisis kita tadi. Ini kan masih result dari dokumen analisis kan. Jadi kita harus lakukan validasi dengan mewawancara satu guru IPS ya yang berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan ini dari research instrument document analysis kita. Ya, jadi yang kedua apa Miss? Berarti nanti di instrumennya teman-teman buat di sini. Ini tadi by using research by using document analysis and interview ya. Nah, kemudian kalau perlu dibikin ya, kita the following are the guidelines questions of the interview. Nah, misalnya di sini teman-teman masukkan lagi tabel ya. Question 1. Nah, question 2. Dan seterusnya ya. Untuk kita tanyakan kepada si responden kita, satu guru kita tadi ya. Nah, question interview
to earn a social science teacher of junior high school. Kita tanyakan ini ya, question 2, 3, 4, and so on ya, and so on. Nah, kalian masukkan apa jadi questionnya betul-betul ya. Tadi kan yang kalian temukan misalnya adalah dari hasil membaca di artikel-artikel ya. Do you focus on using teacher-centered or student-centered method in teaching social science? Misalnya, apakah Anda fokus pada penggunaan teacher-centered atau student-centered method dalam social science? Nah, ini contohnya. Tadi kan ini kan temu nih, kan kita lihat dari hasil temuan kita tadi, kita bikin kuesioner untuk guru tersebut. Nah, sudah cukup untuk mini riset, teman-teman. Ya. So, this is what we have to do when we would like to make the instrument of the instrument of your research. Untuk grup 1 sudah paham? Ada pertanyaan? Makanya ini kalian harus benar-benar hati-hati. Nah, misalnya sih kan sudah bilang kemarin ya, kalau dalam metode itu minimal harus ada yang pertama adalah paragrafnya beda-beda tuh. Paragraf 1 tuh ceritanya tentang research design. Ya. Paragraf 2 ceritanya adalah tentang research partisipan. Ya, kalian menggunakan siapa aja? Kalau tadi mungkin adalah beberapa artikel si A, si B, si C, atau misalnya sebutkan aja 5 artikel gitu ya. Kemudian research instrument, ya termasuk di sini guru tadi, guru IPS di SMA, ya research instrumentnya apa? Paragraf 4 ceritanya tentang research instrument. Kemudian adalah procedure of collecting data, ya di sini procedure of analyzing data atau research ethic, ya. Nah, ini harus ada minimal ada 5 paragraf yang bicara tentang metode ini, ya. Nah, kalau di dalam introduction bagaimana? Harus ada 6. Pertama adalah preview study, pertama adalah general overview, yang kedua adalah apa namanya? Previous studies, kemudian gap kalian apa gitu ya. Ini poin-poin ini harus dipisah-pisah menjadi paragraf-paragraf yang berbeda ya. Ini kenapa masih ada yang berbahasa Indonesia? Ayo. Teman-teman ya, tolong segera diperbaiki ya. Miss Ningsi akan segera memulai untuk melakukan penilaian untuk semester ya. Jangan sampai yang ini masih salah. Ya, untuk research instrument itu tidak masih perkiraan kalian aja, nggak mesti harus sudah benar nggak, tapi perkiraan kalian bagaimana ya. Cukup disampaikan saja perkiraan kalian bagaimana. Tapi kalau yang untuk grup 1 nih ya, misalnya sudah tunjukkan bagaimana cara membuat instrumen yang baik dan benar untuk penelitian kalian. Sampai di situ ada pertanyaan? Kelompok? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman tidak boleh keluar dari grup, ya, tidak boleh keluar dari tim, tetap berada di tim. Sekarang semua grup silakan buka Google Drive mereka. Teman-teman akan bekerja untuk membuat ataupun mengkoreksi dari metode teman-teman. Tolong dihadirkan ya. Tolong dihadirkan kalau ada tabel ya tabel. Nah, tolong dibuat itu. Atau kalau teman-teman mau bikin di Word dulu, kemudian setelah itu di-upload ke Google Drive-nya juga boleh. Ya. Hari ini sekarang ya, silakan Miss Ningsi tunggu sampai jam 10. Sudah harus ada
penyelesaian dari research instrument. Oke, silakan sekarang kawan-kawan bekerja secara individu, secara berkelompok. Boleh menggunakan tim ini untuk teman-teman berkomunikasi. Silakan. Miss Tengsi akan undur diri. Jika tidak ada pertanyaan, Miss Tengsi akan undur diri. Sudah tugas harus menyelesaikan. Ya, jam 10 nanti Miss Tengsi akan kembali ke tim dan sudah ada progres dari instrumen teman-teman ya. Tolong dibikin terpisah aja dulu, terpisah dari artikel teman-teman ya, dibikin di dalam file terpisah yaitu research instrument. Jangan lupa copy dulu judul kalian apa, kemudian research problem kalian apa, kemudian langsung pada instrumennya. Ya, misalnya tunggu sampai jam 10. Jam 10 sudah harus ada progres dari instrumennya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Miss Tengsi undur diri sementara ya. Tidak keluar, saya akan menunggu progres dari kawan-kawan. Silakan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, time is yours.